Sebab karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, kita boleh ada di sini hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mau bebaskan roh jiwa kita. Kita mau berikan segalanya hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami kagum Tuhan akan keindahan-Mu Bapa. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum sama-sama. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan,
dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Haleluya. Dengan kasih Kristus saya mengundang Pak Soeharto untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Ini semua bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih urapi setiap kami Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Lawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Dari para imam musik Tuhan, pemusik WL singer Tuhan, pemandu multimedia, bahkan guru sekolah minggu, asyir semuanya Tuhan berkati. Terlebih juga hamba-Mu Tuhan, Pak Edik yang telah Kau utus ke tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, apapun yang disampaikannya sesuai dengan isi hati-Mu, dan hikmat, pewahyuan, pengurapan secara khusus Kau berikan buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami terus mau memuji-muji Engkau, terus kami mau menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Yang mari jemaat Tuhan yang siap memuji-muji Tuhan, kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau tinggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Boleh kasih salam satu sama lainnya. Kalau yang hari ini masih belum tersenyum, boleh colek yuk. Kita mau bersuka cita puji nama Tuhan hari ini. Nyanyikan sama-sama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dengan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Naikkan pujian ini sama-sama, katakan Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi, nyanyikan pujian bersama.
sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Jemaat saya, biar sangkakala, amin, tepuk tangan. Allah. Bisa lebih keras lagi Bapak, biar sangkakala, haleluya. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi, Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. sekali lagi, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. haleluya. Kita mau terus serukan nama Tuhan. Stop namanya, nama Yesus. Dialah menara kita yang paling kuat. Pergi, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup yang benar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. mari bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas nama Yesus. nama Yesus, menara yang kuat. Boleh tepuk tangan di atas kepala Nama Bapak Ibu. Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh.
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita memuji Dia. Maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak, kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya yang mengenal hidup kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang mengenal siapa diri kami ini. Dan pada pagi hari ini Bapak, kami mau berikan komitmen kami untuk setia padamu. Engkau tahu
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Pujian ini jadi komitmen kita. Kita mau setia sampai akhir hidup kita hanya pada Tuhan kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu,
ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ini adalah janji kami kepadamu ya Bapa. Kami tetap dalam panggilan-Mu sampai akhir hidup kami. Kami tetap dalam rencana-Mu sampai akhir hidup kami. Supaya nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Bagimu segala hormat, kemuliaan, dan syukur. Hari ini ajar kami, buat kami mengerti, buat kami mengingat kebesaran kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Sehingga hidup kami berpadanan dengan Engkau. Hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami tidak menjadi bagian orang-orang yang kecewa, tetapi orang-orang yang maju terus bersama dengan Engkau. Sampai kemuliaan-Mu dinyatakan bersama-sama dengan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Berkati pertemuan kami siang hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua yang di tempat ini. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami bicarakan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi bekal dalam kehidupan kami hari lepas. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Senang sekali bisa ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu. Dan lebih senang lagi karena saya selalu ada di minggu keempat, karena setelah ini kita makan-makan dan merayakan ulang tahun. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah ada muka-muka baru yang belum saya kenal? Ya, perkenalkan, nama saya Edik Widodo, panggil saya Widodo saja, tidak apa-apa. Jadi memang panggilannya memang saya milih Widodo, karena kalau panggil Edik kayaknya mungkin yang baru-baru mengenal saya mungkin panggil saya Edik gitu. Karena nama kecil saya itu sebenarnya itu bukan Edik ya, Didik. Nah, karena nama Edik itu menjadi Didik, tapi setelah saya sekolah lalu merantau ke Jakarta ini, mereka mengenal saya dengan nama Widodo. Karena lebih kental dengan Jawanya. Jadi kalau yang manggil saya dengan Widodo dengan medok berarti dia orang Jawa. Widodo, nah itu dia orang Jawa. Kalau panggil Pak Joko, Joko, nah, pakai DJ, Joko. Itu orang Jawa. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Roma. Saya memberi tema adopsi ilahi. Saya sudah menyiapkan PowerPoint, tetapi ternyata saya membuatnya dari aplikasi lain, jadi saya pakai PDF. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kita akan sambil lihat apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Dan kita akan baca Roma 8 ayat 14 sampai dengan yang 17. Di situ saya sudah ada juga ayat-ayatnya sudah saya tampilkan juga di ini dia. Oke ya. Lanjut saja kita ke slide kedua, kita akan baca bersama-sama. Ya, Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 3, 2, 1. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17, berikutnya ya. Ya, dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu ketika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pernah nggak Bapak Ibu mendengar kata adopsi? Pernah? Kalau di media sosial ini seringkali ada namanya adopsi anjing atau adopsi kucing. Yang biasa terlantar ditaruh di pinggir-pinggir jalan gitu ya, mereka langsung masukkan gitu dan diadopsi. Adopsi itu mengangkat derajat hidup dari sesuatu yang di pinggir jalan, yang tidak dianggap orang, bahkan yang dibiarkan dan terlantar itu masuk ke dalam sesuatu atau keluarga yang mau memeliharanya. Tapi manusia juga ada yang namanya adopsi. Bapak Ibu mengenal kata adopsi, mungkin Bapak Ibu melihat orang yang ada di depan ini adalah salah satu orang yang diadopsi. Saya mempunyai 2 keluarga Bapak Ibu. Ini tidak mengurangi hormat saya kepada 2 keluarga saya. Saya punya keluarga biologis, saya dilahirkan dari orang tua saya itu anak keempat. Jadi kakak pertama saya laki, kedua laki, ketiga laki, 4 saya laki-laki. Perempuan. Kalau gitu salah nih. Pertama laki, 2 laki, ini saking karena saya udah lupa ini berarti ya. 1 laki, 2 laki, ketiga perempuan. 4 saya laki-laki dan saya masih punya adik perempuan 1 lagi. Nah, ternyata orang tua saya ini adalah kakak adik beberapa bersaudara. Dan adik dari ibu saya ini ketika menikah itu agak susah memiliki anak. Dalam kondisi orang tua saya waktu itu, orang tua saya adalah bekerja sebagai petani, pembuat batu bata, laki-laki yang bapak saya, bapak biologis saya, bapak kandung saya. Dan yang perempuan itu ngupas, tahu Bapak Ibu apa budaya namanya tuh yang kayak ubur-ubur tahu ubur-ubur. Karena kita dekat pantai, rumah saya itu dekat pantai, jadi dia itu ubur-ubur itu kalau dulu itu ada orang pengepul gitu ya, di gudangnya itu ubur-ubur itu diambil terus lalu dikupasin gitu, yang sekarang Bapak Ibu makan yang di Chinese food tuh enak tuh. Yang ubur-ubur yang ada kenyal-kenyalnya itu jelly itu. Nah itu pekerjaan orang tua perempuan saya pada waktu itu, selain juga dia menjadi buruh tani. Nah karena adik dari ibu saya ini tidak memiliki anak, tapi posisinya lebih enak hidupnya dibanding dengan ibu saya. Karena pada waktu itu dia nyari anak gak ada, tapi dia waktu itu bekerja dan lumayan punya harta lebih banyak ya, lebih banyak dibanding yang lain. Karena di kampung saya pada waktu itu belum ada yang mempunyai motor, kayaknya bapak saya sendiri yang bisa beli motor. Zaman itu tahun 70-an. Jadi perahu mungkin juga ada sekitar 4 atau 5 biji, tanah juga ada beberapa gitu. Jadi saya diangkat anak sama keluarga adiknya ibu saya ini. Ketika saya menjadi anak dari keluarga ini, saya nggak tahu kalau saya itu adalah anak angkat. Sampai saya menjadi sekolah pada waktu itu, saya sekolah dan ketika saya sekolah itu, sepertinya ibu saya, beliau dua-duanya, jadi orang tua empat orang tua saya ini semuanya udah almarhum Bapak Ibu. Sah saya diangkat dan saya menjadi anak kandung, jadi anak pertama di keluarga baru saya. Bukan anak keempat, jadi saya punya 2 titel, anak keempat dengan anak pertama di keluarga ini. Saya keluar anak pertama, anak yang pertama, anak yang keempat adalah di keluarga biologis saya. Ketika saya diangkat anak itu, jadi hidup saya lebih enak dibanding dengan saudara-saudara yang lain. Kenapa? Semua terpenuhi. Dan mungkin saya yang agak berbeda. Karena dibanding dengan saudara-saudara yang lain, mata saya lebih sipit daripada saudara saya yang lain. Nah ini membuat kecurigaan daripada teman-teman dan saudara-saudara saya.
Dia tanya, ini benar gak anakmu katanya. Agak kurang ajar sama mamanya. Padahal itu benar gitu. Karena waktu kecil kayak kalau nggak salah itu saya dengar ceritanya, saya itu suka sakit mata dan sering diantar ke puskesmas gitu, puskesmasnya agak jauh gitu. Jadi berobatnya agak jauh. Dan kalau saudara-saudara saya kecilnya itu makan bubur tajin, tahu bubur tajin yang dari beras tuh? Wah, tante-tante pasti ingat lah ya. Itu mengganti susu pada waktu itu ya tante. Cari susu susah, ya udah bubur tajin aja dah enak gitu ya, tajin yang airnya itu. Saya sudah makan roti mari. Wah, gizinya aja udah berbeda begitu loh. Jadi anak adopsi memang berbeda gitu, tapi itu menjadi anak kandung. Nah, yang aneh adalah ketika orang tua laki-laki saya, bapak kandung saya itu meninggal. Itu saya harus datang dan saya harus bilang kepada orang tua saya yang laki-laki itu, saya bilang, Pak ini anakmu. Terus saya dalam hati bingung suruh ngomong begitu. Sebenarnya saya anak siapa ini? Saya udah di dalam satu keluarga nih, suruh balik lagi ketika bapak saya dalam sakaratul maut ya kalau bahasa itu ya. Ketika dia mau melepaskan nyawanya itu, dia suruh di dekat-dekatnya itu dan saya bilang, Pak ini anakmu, katanya gitu. Terus jadi anak saya bapak saya berapa sih sebenarnya 2 apa 1 ini? Ini bapak gimana ceritanya gitu. Itu udah mulai bingung gitu. Nah sejak bapak saya meninggal itu, nah ketika saya main ke rumah orang tua saya yang asli, ibu saya itu selalu ngikutin. Dan setelah saya diikutin oleh ibu saya itu selalu bilang gini, awas ya kalau kamu senang main ke sana nanti saya bilangin bapak. Jadi dalam sedikit depressing gitu, karena apa? Saya tahu maksudnya sekarang, oh dia nggak mau kehilangan saya. Karena saya sudah dibesarkan oleh dia. Dia nggak mau kehilangan saya karena apa? Dia sudah mempunyai effort untuk membesarkan saya, walaupun dia bukan melahirkan saya. Makanya saya bilang, saya punya 4 orang tua, bukan 2 orang tua. Jadi 4-4-nya sudah nggak ada. Saya ini anak yatim piatu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sedekah boleh. Anak yatim. Enggak lah. Ya maksudnya gini, saya ini benar-benar dibesarkan oleh 2 keluarga. Dalam situasi saya kecil itu agak membingungkan posisinya. Kenapa kalau saya datang ke sana ditanya. Kayak seolah-olah ibu saya itu yang ibu angkat tapi ya ibu kandung secara de jure nih. De factonya kan saya kan anaknya biologisnya dari ibu yang satu nih. Tapi yang secara de jurenya, secara hukumnya, akte lahir saya itu anak pertama bukan anak keempat. Kamu dikasih makan apa aja di sana? Kamu dapat apa aja? Kamu diapain aja? Wah benar-benar posesif banget. Gak boleh kalau bisa gak boleh ke sana. Gak boleh keluar pokoknya. Kalau bisa itu dibatasi. Sampai saya menikah pun juga sama. Seperti ada batas ya di antara orang tua gitu. Nah Bapak Ibu ini menjadi awal daripada pembahasan kita pagi hari ini. Dari sisi anak mungkin dia bingung, kenapa saya harus punya 2 orang tua. Tapi dari sisi orang mengadopsi itu kan macam-macam. Kalau kita lihat slide ya Bapak Ibu ya, orang mengadopsi itu ada beberapa alasannya. Alasan yang pertama orang mengadopsi adalah yang berikutnya Mas, ya ingin memiliki anak biologis. Nah kebetulan kan adiknya ibu saya pada waktu itu susah punya anak. Jadi dalam tanda kutip memang dia mau mengangkat saya untuk menjadi anaknya karena mungkin ya saya agak berbeda dari saudara saya yang lain. Tapi yang kedua, orang Jawa itu punya satu mitos bahwa kalau dia angkat anak, bentar lagi bisa hamil. Saya nggak tahu hubungannya apa itu. Jadi saya jadi seperti pancingan. Om tertawa nih Om nih. Kayak cacing ya. Jadi saya buat mancing supaya nanti saya bisa hamil lalu punya anak lagi gitu. Dan ini masih mitos, ini masih berlanjut loh sampai sekarang ini. Boleh nih Pak jadi bahan penelitian. Mitos orang Jawa nih. Aduh tadi ngobrol-ngobrol. Ya, jadi mitos ini masih berlanjut lagi. Bahkan ketika orang itu nggak punya anak dan lihat ada tetangga punya anak kecil, dia gendong-gendong supaya dia ketularan hamilnya. Saya nggak pernah tahu dari mana metode ilmiahnya orang itu hamil ketularan. Pak Joko bilang, ini sekarang lagi musim batuk katanya. Yang batuk nggak cuma 100 hari, bisa 400 hari, nggak sembuh-sembuh gitu kan.
Nah, ini kan batuk menyebar lewat virus, tapi kalau hamil kan nggak ada yang menyebar Bapak Ibu, mana ada hamil menyebar. Nah, itu alasan orang ingin memiliki anak. Yang pertama adalah memiliki anak biologis, karena dia pengen punya keturunan. Apalagi orang yang punya hartanya banyak Bapak Ibu. Dia pasti pengen punya anak sendiri. Makanya ada banyak ibu-ibu atau orang-orang yang menikah, khususnya kaum wanita, ini merasa tertekan kalau tidak bisa menghasilkan buah hati, memberikan anak. Tapi kita sebagai orang Kristen, prinsip kita itu sebenarnya adalah punya anak nggak punya anak. Yang penting hidup kita berkenan sama Tuhan. Amin. Itu bukan sesuatu yang wajib. Boleh nggak berusaha? Disclaimer, posisi saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau di tempat ini berbeda ya. Boleh berusaha. Yang penting ilmiah. Kan ada namanya, apa namanya, Pak, suntik apa Bu? Yang dari selnya Bapak, inseminasi. Selnya dibuatan ya itu ya, atau bayi tabung ya. Dulu saya bingung loh Pak, bayi tabung itu nabungnya di mana? Inseminasi buatan, jadi dari Bapak diambil sel telurnya, spermanya, lalu dimasukkan ke dalam sel telurnya si ibu, di kandungannya ibunya. Jangan cari gara-gara dimasukkan ke kandungan orang lain lagi, nanti gennya akan berbeda lagi, walaupun itu gen bapaknya gitu loh. Nah itu menurut saya masih masuk akal ya, masih bisa diuji secara ilmiah gitu. Tapi zaman dulu kan Bapak Ibu tahu kasusnya Abraham? Dia akhirnya kan awalnya itu mau mengadopsi bujangnya, Eliezer. Sampai akhirnya Sarah meminta supaya udah Hagar aja kawinin. Karena apa? Abraham hartanya banyak. Sehingga dia mau inginkan bahwa kalau bisa harus punya anak. Sarah udah tertuduh Bapak Ibu. Karena dia udah mulai bimbang dengan janji Tuhan. Harus punya anak ini mau gak mau gitu. Jadi ingin memiliki anak biologis itu mungkin harapannya dia gitu loh. Nah, yang kedua, ingin memberikan kehidupan yang lebih baik. Tadi saya bilang bahwa ada anak-anak yang sekarang ini diadopsi karena posisi hidupnya itu gak lebih baik. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengadopsi anak, gak mungkin Bapak Ibu mengadopsi anak yang sekarang sudah di dalam keluarga yang kaya raya. Buat apa diadopsi? Bapak Ibu pasti akan melihat orang-orang yang ada di panti asuhan, yang mungkin di pinggir jalan dan lain sebagainya. Nah, satu kali saya pernah bawa kendaraan di lampu merah, ada anak nawarin tisu sama saya. Enggak tahu kenapa kalau mereka jual tisu itu lebih mahal daripada Alfamart dan Indomaret. Berapa? Iya kan? Nah ini jadi korbannya nih pasti nih. Berapa harganya? 10.000 Om. Ini perasaan saya tisu 2.500 nih saya beli di Indomaret yang pack kecil ini kan 10.000 gitu. Ini anak manis, saya lihat modelnya. Manis sama istri saya lihat nih. Manis anaknya nih. Saya tanya gini, mau gak ikut Om? Gak mau Om. Jadi anak Om boleh gak? Mau gak? Gak mau. Padahal kan kita lihat posisinya dia jualan gitu. Kalau dia jadi anak saya, ya mungkinlah kamu udah terbebas dari jualan gitu. Lebih enak boleh dibilang daripada kamu jualan. Tapi dia gak mau. Dan kita ingin memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak itu. Yang ketiga, ada motivasi rasa kasih sayang dan keinginan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Ada banyak anak-anak yang sekarang ini perlu diadopsi. Kenapa? Mungkin dia kasih sayangnya dapat, kehidupannya mungkin cukup lah. Tapi dalam masa pendidikan itu sangat terbatas. Bapak Ibu bisa menjadi orang tua asuh untuk mereka-mereka yang terbatas dalam pendidikan. Saya ini dibanding dengan saudara-saudara saya yang kandung, saudara-saudara biologis, pendidikan saya lebih baik. Kenapa? Karena saudara-saudara biologis saya, dari kakak-kakak saya khususnya, mereka hanya lulus SD. Sempat kakak perempuan saya yang di atas saya persis, dia tanya sama kakak yang pertama, Mas kenapa sih kamu gak sekolahin aku sampai SMA? Terus kakak saya yang pertama jawab gini, buat sekolah apa, buat kamu makan aja susah, katanya gitu. Jadi dia kalau buat sekolah itu udah gak mungkin, kenapa? Keluar SD itu dia harus
keluar dari rumah, pindah ke tempat lain untuk bekerja menjadi tukang ukir, Bapak Ibu. Karena tempat saya tempat orang ukir. Jadi dia harus menjadi tukang ukir. Panjang tuh ceritanya itu dan berjuangnya tuh benar-benar berat sekali. Nah, bahkan sampai kalau kita lihat rumahnya itu waktu itu sempat mau rubuh. Rumah ibu saya yang asli ya, boleh dibilang ibu kandung saya, ibu biologis saya. Nah, tapi dalam segi pendidikan tidak ada yang bisa membantu. Nah, tapi di sisi lain ada orang juga yang punya alasan mengadopsi anak karena ingin memperluas keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu memberikan firman Tuhan kepada kita itu melalui budaya yang kita kenal. Ini melalui konteks yang kita kenal. Makanya hari ini kita bicara tentang bagaimana Allah mengadopsi kita dari didikan dunia, dari kita menjadi orang-orang yang berdosa, menjadi orang-orang yang nanti menerima kemuliaan bersama Allah. Tapi proses yang harus kita lalui itu tidak mudah. Kita memang menerima adopsi itu berdasarkan kasih karunia Kristus karena Kristus mati bagi kita. Tetapi kita menerima proses di mana kita harus ngikuti aturan main yang ada di dalam keluarga baru kita. Kurang naik ya kayaknya nih ya, mic-nya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Manusia berdosa itu membutuhkan adopsi ilahi. Karena apa? Karena manusia berdosa sebelumnya berada di dalam perbudakan dosa dan kematian. Ini sama dengan halnya yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa sebelum saya diadopsi, masa depan saya itu tidak terlihat. Tidak jelas Om. Kalau orang anak-anak sekarang bilang gaji, nggak jelas. Awal-awal anak saya bilang gaji itu saya bingung sama sekali. Gak jelas itu maksudnya. Kenapa? Sama dengan posisi kita, makanya saya bilang Allah memberikan firman-Nya itu kontekstual. Kenapa? Ketika kamu mengikuti aturan dunia ini, yang ada ini, perbudakan dosa dan kematian. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka di satu saat nanti kita akan mati. Tetapi di sisi lain Allah ingin memberikan kehidupan setelah kematian, makanya Dia mengadopsi kita. Allah mengadopsi kita melalui kematian anaknya. Itu yang harus dibayar. Kalau bahasanya adopsi itu memang ada uang penggantinya. Kalau nggak salah itu, ya kalau dalam tanda kutip katanya uang ASI ya. Ya itu ya diberikan uang ASI-nya gitu ya. Untuk membayar kita. Kristus membayar kita dari dunia ini lewat apa? Darahnya. Dan bayar lunas, tidak dicicil. Lunas dibayar. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Ketika kita pindah ke dalam keluarga baru, aturannya berbeda. Saya dalam keluarga saya yang lama, mungkin tidak diwajibkan untuk pagi harus sekolah. Karena mereka cukup sekolah sampai SD. Tapi saya harus sampai di SMP, SMA, nah sampai di situ saja sebenarnya yang bisa dibiayai oleh orang tua saya. Karena setelah itu saya disuruh kuliah atau disuruh sekolah, enggak kuliah. Saya disuruh untuk bekerja atau mendaftarkan diri menjadi TNI pada waktu itu. Saya gagal dan dia bilang katanya sudah ini kebon deh buat modal kamu daftar TNI. Saya tolak, ya sudah saya cari kerja sendiri, saya merantau ke Jakarta. Dan kuliah ini agak terlambat, ya Pak, terlambat kita kuliah ini. Itu pun juga karena diadopsi oleh orang, Bapak Ibu, bukan saya sendiri yang kuliah gitu. Karena boro-boro saya mau kuliah, udah enggak lah, enggak pikiran saya untuk kuliah gitu. Cuman masalahnya kalau udah sekali belajar jadinya keterusan, nah ini nih bahayanya nih. Jadi saya akhirnya menyelesaikan S1 saya, tapi setelah S1 saya kayaknya kurang nih S1 saya. Akhirnya udah lanjut lagi, tapi bisa mandiri gitu. Nah, kita di dunia ini punya aturan yang berbeda dengan kita mengikuti keluarganya Allah. Bapak Ibu masih ingat gak ada lagu yang sering Bapak Ibu dengar pada waktu sekolah minggu?
Aku anak raja. Berarti sekolah minggu semua di sini. Kita semua anak raja. Nah, saya dulu duduk begini nih, 1, 2, 3, 4, 5 ini sederet begini kan, kita nyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tapi teman di belakang karena ada perempuan depan ya, pakai kuncir gitu, dia nyanyi sambil gini. Aku anak raja, langsung ditarik kuncirnya. Engkau anak raja, begitu. Anak raja kok tarik-tarikan kepala. Nah, untuk diadopsi menjadi anak raja, nih budaya Romawi itu ingin menghapuskan status lama kita secara total, jadi nggak ada urusan lagi dengan didikan dunia itu. Kita pindah ke dalam kerajaan Allah, seharusnya seperti itu. Nah, proses adopsi itu dibutuhkan supaya apa? Supaya hutang-hutang dan tanggung jawab kita dalam kehidupan kita di dalam dunia ini yang membuat kita itu sengsara, selesai. Dan itu dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Lewat kematiannya di kayu salib. Dan kita berubah, mempunyai status dan hak istimewa menjadi keluarga Allah. Makanya saya bilang ada 2 sistem keluarga yang mana sistem keluarga yang lama harus kita hilangkan, kita masuk sistem keluarga yang baru. Itu proses adopsi. Tapi seringkali orang Kristen itu sering mencampur adukkan sistem keluarga Allah dan sistem keluarga dunia. Nah, lanjut Bapak Ibu. Makna adopsi di berikutnya. Kalau dulu kita budak dosa, kita sekarang diangkat menjadi secara sah ke dalam keluarga Allah melalui Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk diadopsi itu butuh kesepakatan. Yang kedua, butuh saksi. Butuh saksi. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengadopsi seorang anak, itu Bapak Ibu harus membayar sesuatu. Nih, saya bayar semua biaya yang telah kamu rawat sampai dengan detik ini, lalu kita tanda tangan berdua, disahkan oleh pengadilan. Tak. Dan itu harus ada saksi. Kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus lewat kematiannya, dan kita disahkan, disaksikan lewat Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu sebabnya ayat 14 tadi mengatakan apa? Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Makanya kita mempunyai nilai yang berbeda ketika kita berbeda keluarga. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Apa yang berbeda ketika kita diadopsi? Apa yang berbeda ketika ini kita bukan hanya diadopsi untuk dipindahkan hidup lebih baik, tetapi kita mempunyai hak istimewa menjadi keluarga Allah dan mempunyai hak waris dalam kerajaan Allah. Dan manusia berdosa memperoleh hubungan yang intim dengan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Bapak bisa kita panggil Papa. Bapak Ibu pernah panggil orang lain selain bapaknya menjadi Papa? Aneh kan? Bingung kan? Gitu. Saya ini paling takut kalau lihat WA saya itu ada orang WA, lalu paknya itu kurang K. Saya takut sekali. Dia kan mau jawab begini, iya Pak, begitu kan? K-nya enggak ketulis. Itu menakutkan. Entah dia dari anak kecil, apalagi dari ibu-ibu. Tulis iya Pak, jadi iya Pak. Ngeri. Ketangkep KPK ini. Bahaya ini. Karena apa? Satu kata itu berbeda keintimannya. Betul Bapak Ibu? Betul. Satu dari huruf itu membedakan keintimannya. Makanya ketika kita diambil menjadi keluarga Allah, kita berhak memanggil dia Abah. Sebenarnya bahasanya bukan Abah, Abah. Karena ini bahasa Aram, mirip-mirip bahasa Arab.
Jadi manggilnya tuh Abah sebenarnya. Kita kan dengar di sini kan kalau orang Betawi manggilnya Abah gitu kan. Itu panggilan dekat. Abah. Ya Bapak. Abah tepater kalau di bahasa Yunaninya. Jadi kata Abah itu kata yang dekat. Nggak tahu kalau anak-anak panggil Pak Joko apa ya? Ayah. Beda itu. Enggak. Maksudnya kalau anaknya Pak Joko, bukan anaknya orang lain. Ini yang terlalu. Saya manggil Pak D memang. Nah, wah ini nih, jangan depannya ada sugar nih, berbahaya. Salt, sugar ya kan, saus segala macam ada tuh ya kan. Nah panggilnya pasti tahu, karena ketika anaknya manggil walaupun sama-sama papa, ini kalau jadi orang tua rohani itu kan jadi agak repotnya gini, ada yang panggil papi, ada yang panggil papa, ada yang panggil bapak, ada panggil pak dan lain sebagainya kan gitu. Tapi orang tua tahu loh, bahwa anak manggil orang tua itu yang dia anaknya benar-benar anaknya dia tahu. Pak, gitu udah tahu dengar gitu ya. Oh ini anak saya yang manggil. Karena kalau ada tetangga panggil, Pak, hah anak siapa? Deg-degan kan, lagi kasus banyak loh ini. Tiba-tiba ini anakmu. Kan mengerikan gitu, nggak diadopsi, nggak diapa, tiba-tiba jadi anaknya gitu. Nah Bapak Ibu, kita punya konsep yang berbeda, tetapi kita punya juga keintiman yang berbeda. Kenapa? Yang berhak manggil papa, dialah yang berhak punya warisan. Ini ngomongin soal warisan, Bapak Ibu pada pengen warisan gak nih? Oh boleh katanya gitu kan. Oh iya, saya punya warisan gak ya? Saya gak tahu nih. Perasaan saya ada warisan tapi saya gak jelas warisannya yang mana. Nah punya Bapak Ibu 4 kan kita kan? Nah yang mana nih? Sebenarnya kalau secara hukum yang punya akte. Tapi kalau yang biologis, nah itu tidak. Dan untungnya dua-duanya orang tua saya semua memperjelas itu semua kepada saya. Yang terakhir kalau saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu adalah untuk orang tua saya yang legal, de jure ya, dia bilang gini, nah ini rumah nanti kasih adikmu yang perempuan. Oh iya gitu. Dan itu tidak ada saksinya. Cuman ngomong berdua sebelum bapak saya meninggal udah lama sekali dan ibu saya nggak tahu, adik saya yang pertama dan kedua juga nggak tahu. Dan ketika adik saya yang perempuan mau pindah, saya bilang kamu jangan pindah, kamu di sini. Kenapa? Bapak bilang ini rumah kamu, bukan rumah saya. Kalau mau cari untung, kita jual yuk, bagi berdua gitu atau bertiga gitu kan? Enggak, karena itu amanat ya, itu ya mandat dari orang tua dan itu tetap warisan dia punya. Nah kita punya hak waris, orang tua membagi-bagi warisan untuk anak-anaknya. Sama ketika kita menjadi keluarga Allah, kita menjadi ahli waris dan kita akan dibagi-bagi. Kita punya bagian masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini gak punya warisan, tenangkan hatimu. Bilang kanan kirinya, tenang kita punya warisan. Walaupun gak beli Supra di sini, nanti di sana. Kita gak cuman punya Supra. Karena di kerajaan Allah, di langit baru dan bumi baru, kita punya warisan kekal. Amin. Kita punya warisan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kita ini katanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita ini ikut memerintah Bapak Ibu. Kita ini keluarga bangsawan. Kita bukan orang biasa. Makanya adopsi ilahi itu membuat kita itu pindah. Bukan menjadi orang biasa tapi dipindahkan menjadi keluarga kerajaan. Nah kita lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Kita melihat dampak hubungan dan warisan sebagai anak Allah melalui adopsi manusia yang semula berdosa menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. Ketika Bapak Ibu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini semua menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan? Amin ya, jadi orang Kristen ya, benar ya. Nah kita itu sebenarnya sudah diadopsi, kita dipindahkan dari gelap menuju terang dan kita ada di dalam keluarga Allah. Kita diterima dalam keluarga Allah. Nah, di mana sih Pak keluarga Allah? Nyatanya keluarga Allah adalah di sini. Ini keluargamu. Keluarga Allah adalah gerejamu ini. Ini keluargamu karena kita sama-sama dalam satu tubuh dalam keluarga Allah.
Nah kita pindah, kita mempersiapkan diri untuk menyongsong adopsi yang nyata nanti. Dan kita sekarang ini masih dalam perwalian namanya itu. Perwalian, kenapa? Nanti pada saatnya nanti kita menerima, kita punya hak waris kita. Ketika kita bersama-sama dengan Kristus, dimuliakan bersama Kristus. Nah, kita mendapat akses penuh ketika kita diadopsi adalah kita mendapat akses penuh kepada kasih Allah, perlindungan Allah, dan janji Allah termasuk hidup yang kekal. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pindah, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang akan mengalami namanya kematian kekal. Tetapi kalau Bapak Ibu pindah ke dalam keluarga Kristus, bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu menerima yang namanya kehidupan kekal. Itu sebabnya kitab suci mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa, melainkan menerima hidup yang kekal. Siapapun itu menerima hidup yang kekal. Nah, kita akan menerima kasih Bapa dalam diri kita. Kita menerima perlindungan Bapa dalam diri kita. Kita menerima janji Allah dan termasuk hidup kekal dalam diri kita. Ini posisi dan identitas baru yang kita terima melalui iman kita dan lewat karya Roh Kudus di hati manusia. Kasus adopsi ini akan menjadi nyata sehingga orang itu menjadi ahli waris ketika kita bisa melihat beberapa contoh yang akan saya berikan. Yang pertama itu ada contoh dari Raja Tokugawa Ieyasu dari Jepang. Ini bukan pewaris tahta, di slide berikutnya ya. Dia menjadi raja di Jepang itu bukan dari keturunan raja, tapi dia berasal dari seorang tuan tanah yang bisa menyatukan Jepang. Berarti memungkinkan orang-orang yang di luar keturunan raja bisa menjadi ahli waris kerajaan. Selaras Bapak Ibu, saya bilang ulang-ulang ya, firman Tuhan itu disampaikan selalu kontekstual, sesuai dengan yang kita pahami dan sesuai yang ada di dalam dunia ini. Dan kita pahami. Kalau orang berpikir bahwa yang nanti masuk surga itu orang Israel saja, tepis baik-baik. Karena semua orang yang percaya kepadaku tidak akan binasa, itu bukan hanya orang Israel. Termasuk kita. Tapi lewat pengadopsian tadi, yang sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Raja Henry VII dari Inggris, itu dari cabang keluarga kecil yang mungkin ya agak jauh kalau menjadi pewaris, karena pewaris itu harus keluarga utama. Tapi lewat perang, dia itu bisa merebut tahta dan dia bisa mendirikan dinasti Tudor. Dan itu bukan juga garis keturunan raja. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, sekarang ini saya bukan garis keturunan bangsawan, apa kira-kira bisa menjadi bangsawan? Bisa. Bisa jadi bangsawan dalam kerajaan Allah. Ketika darah Yesus mengalir dalam dirimu. Kita bisa menjadi bangsawan dalam kerajaan Allah ketika ada darah Yesus yang membayarmu lunas dan kamu jadi anak-anak Bapa. Dan yang ketiga, yang di Alkitab tulis jelas kisah Yusuf diangkat oleh Fir'aun Mesir ya. Fir'aun Mesir menjadi anaknya. Padahal dia bukan keturunan dari Fir'aun itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini ada fun fact atau fakta nyata rutinitas harian yang umum dilakukan oleh anak-anak yang menjadi ahli waris kerajaan. Slide berikutnya, Pak. Yang pertama adalah seorang ahli waris kerajaan itu harus menempuh pendidikan intensif. Baik ilmu pengetahuan, bahasa, sejarah, tata krama, pemerintahan, berhubungan dengan filsafat, etika, dan ritual keagamaan. Bapak Ibu kalau pergi ke gereja kadang-kadang orang bertanya begini, ngapain sih saya pergi ke gereja? Oh ibadah di rumah juga ada, apalagi ada siaran live dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ayo ini nih. Kalau kita mau pergi ke gereja, itu bukan berarti kita ingin memenuhi bangku, tetapi ada yang namanya didikan intensif.
Tadi kita sempat ngobrol dengan Pak Joko di depan. Ketika seseorang itu menerima ilmu yang terlalu banyak, tetapi tidak pernah praktek, maka dia akan buntu dalam melakukannya. Ini sama dengan Bapak Ibu, makan terlalu banyak tapi enggak olahraga. Enggak usah senggol kanan kiri. Bapak Ibu terima ilmu terlalu banyak tapi enggak pernah praktek. Itu sama dengan Bapak Ibu terima makanan terlalu banyak tapi enggak olahraga. Makanya Bapak Ibu perlu ke gereja. Supaya Bapak Ibu enggak hanya terima ilmu yang banyak, tetapi Bapak Ibu bisa praktek pelayanan di dalam gereja. Amin. Karena kalau kita makan terlalu banyak enggak pernah olahraga, itu bukan darah kita yang mengalir lancar, tetapi darah tinggi yang naik. Tersinggung, lebih tinggi, lebih mempengaruhi dan lebih dominan dibanding dengan serapan yang bisa diambil oleh tubuh itu sendiri. Nah, kalau ada orang tanya, buat apa pergi ke gereja? Nih, salah satunya karena saya ingin menjadi keluarga bangsawan, maka saya harus dididik. Di mana tempat pendidiknya? Nih, di sini tempat pendidikannya. Prakteknya di mana? Keluar dari pintu itu, saudara praktek. Amin. Di tempat ini Bapak Ibu dididik semua. Diberitahu ini yang benar, ini yang salah. Ini faktanya, kamu bukan orang biasa, kamu adalah calon bangsawan. Begitu keluar Bapak Ibu, jalannya udah berbeda. Pernah lihat jalannya bangsawan? Gimana Pak jalannya? Hah? Praktekin. Ini nih. Jalannya bangsawan tuh gak ada yang begini Bapak Ibu. Ini ya. Gini. Karena bangsawan jalannya harus tegap. Jalannya sama-sama. Seperti ini. Jalan bangsawan pun diatur. Di Inggris itu nggak boleh bangsawan Bapak Ibu. Karena kita bangsawan beda ya. Keluarga bangsawan Inggris maksudnya ya. Itu nggak boleh selfie dan dia kalau ini nggak boleh salaman, dia cuma lambe tangan gitu. Berarti dia setuju. Aturannya ada. Artinya begini, kita nggak ngikutin bangsa Inggris Bapak Ibu ya. Aturannya begini, semua yang kita diatur di dalam firman Allah itu adalah aturan main kita. Bukan aturan aturan main dunia ini. Itu perbedaannya di situ. Yang kedua, kita di rutinitasnya adalah latihan fisik dan militer. Nah ini yang saya bilang tadi, ada pendidikan tetapi ada militernya, ada fisiknya. Kalau belajar terus gak pernah fisik, wah ini nih, mulai kepalanya mulai nyut-nyutan karena terlalu banyak membuat penelitian tanpa ada fisik dan militer. Lalu kehidupannya terstruktur dan juga diawasi, jadwalnya ketat Pak untuk menjadi anak-anak raja yang memiliki ahli waris. Dia itu harus mempunyai jadwal dan aturan norma kerajaan yang sangat ketat. Gak usah menjadi anak raja Bapak Ibu. Saya aja berbeda ketika dengan saudara-saudara saya. Saudara saya mau main sampai malam juga boleh. Saya enggak, jam sekian harus ini. Saya masih ingat loh. Kalau siang-siang itu saya harus tidur siang. Kalau enggak, itu meteran kain bapak saya itu melayang di kaki. Cetar gitu. Masih rasa sampai sekarang. Kenapa? Itu yang menakutkan. Begitu ini dia bilang, gimana gak mau tidur siang? Cetar gitu. Sekarang saya mau tidur siang aja susah. Ini baru tahu kan rasanya kan. Sekarang kamu susah tidur siang, padahal waktu masih kecil suruh tidur siang susah. Nah, sekarang kerja. Jadwalnya ketat. Anak raja scroll TikTok gak sih Bapak Ibu? Scroll TikTok gak sih anak raja? Mungkin lah masih bisa scroll TikTok. Tetapi sangat ketat. Waktunya sempit sekali. Kenapa? Dalam waktu sekian tahun dia dipersiapkan untuk menggantikan raja. Dalam waktu sekian tahun dia harus dipersiapkan untuk menggantikan posisi bapaknya. Kalau tidak dipercepat prosesnya, kerajaannya bisa runtuh Bapak Ibu. Makanya kita juga punya batas waktu Bapak Ibu, jangan lupa.
Kita punya batas waktu cuma 70 tahun. Makanya kadang-kadang terjadi percepatan dalam diri kita, Pak. 70 tahun ini kalau nggak dipercepat prosesnya, Bapak Ibu nggak diajar secara kuat di tempat ini, keluar nanti Bapak Ibu bersama-sama dengan Bapak di surga, wah ditanya, kamu bisa apa? Nggak ngerti apa-apa. Karena Kristus sendiri yang mengatakan dan kitab suci sendiri yang mengatakan bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Betul Pak, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kita akan bersama-sama dengan Kristus menjadi hakim bagi malaikat-malaikat. Makanya Kristus mempersiapkan kehidupan kita sampai dengan saat ini lewat proses kehidupan yang terjadi sekarang. Dan kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita teriak. Saya nggak tahu kenapa kalau orang itu mengeluh dan teriak, itu selalu manggil kalau enggak ibunya sama bapaknya. Ada yang pernah mengeluh saking ngeluhnya gitu, papa, anak kecil kan begitu kan. Kalau enggak manggil mamanya, mama gitu. Nah itu yang sama dikatakan tadi, Aba dan ya bapak dan bapak itu, Aba dan bapak tadi itu. Lalu juga dia harus magang dan membangun empati sosial. Ini Pangeran Frederick dari Jerman. Dia dididik untuk itu. Denmark bukan Jerman, Denmark. Dia dididik untuk hal-hal seperti ini. Yang berikutnya ada Putri Leonor dari Spanyol. Bapak Ibu saya bisa lihat di sana presentase. Nah kalau ditanya ya, berapa persen sih Pak pendidikan yang harus diajar untuk menjadi seorang ahli waris kerajaan itu? 60-70% itu belajar harian. Jadi kalau 24 jam, itu berapa jam Bu kira-kira? 60-70%. Wow, 50% aja 12 jam Bu. Berarti berapa? 16 jam. 16 jam belajar harian. 30-40%-nya apa? Pelatihan protokol kerajaan. Jadi saya bingung dia scroll TikToknya kapan itu sama Instagram itu. Habis waktunya, karena tadi batas waktunya. Karena orang tuanya nggak tahu kapan diambil. Ingat gak Bapak Ibu, ketika Yesus itu dalam 3,5 tahun pelayanannya, ngajak semua murid-muridnya kemana-mana. Kamu harus begini, udah gitu di training, kamu pergi 70 orang, pergi berdua-dua. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Kamu yang memberi makan, gak boleh kamu suruh makan dia mereka di luar. Kamu yang harus memberi makan, kamu yang harus pergi ke sana, bayar kepada kaisar. Kamu harus ini, kamu harus itu. Karena 3,5 tahun dia punya waktu. Dan setelah itu dunia digemparkan oleh 12 murid-murid Yesus. Yang satunya sudah tidak ada, ganti 11 murid Yesus plus 1 yang baru menggemparkan dunia ini dengan memberitakan Injil. Punya batas waktu karena ada target warisan yang harus dijaga dan harus dilakukan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, di akhir apa yang akan saya sampaikan ini, kita ini disebut sebagai bangsa lain oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu punya dikotomi 2 hal. Bangsa Yahudi dan bangsa lain. Makanya kita selalu disebut Gentiles atau bangsa lain. Gentiles atau bangsa lain itu termasuk di dalamnya adalah masyarakat nomor 2 di dunia ini. Menurut filosofi mereka. Ada barang-barang itu adalah masyarakat nomor 2. Tapi termasuk di dalamnya adalah, maaf ya Bu, perempuan itu termasuk dalam masyarakat nomor 2 di dalam kasusnya orang-orang Yahudi. Makanya selalu yang dihitung adalah 5.000 laki-laki. Tidak 5.000 laki-laki berikut dengan pasangannya, tapi 5.000 laki-laki. Nah, Roma 11 ayat 21 sampai 22 mengatakan begini. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Bapak Ibu ingat bahwa Allah itu bermurah hati ketika menawarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita punya akses untuk masuk sebagai keluarga Allah. Tetapi Allah punya kekerasan di mana Dia juga keras dalam mendidik kita.
sebagai anak-anak yang dididik dan menjadi ahli waris kerajaan. Itu sebabnya di ayat yang awal tadi kita baca yang pertama dikatakan di sini, oleh Roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Kata berseru sebenarnya dalam bahasa aslinya itu adalah menangis. Bukan berseru, tapi menangis secara keras. Karena keintiman itu maka orang teriak, "Pa, Abah, Mama," karena keintimannya itu. Karena Bapak Ibu gak akan bisa berteriak seperti itu kepada orang yang gak akan bisa menolong Bapak Ibu dan yang tidak Bapak Ibu kenal. Satu saat saya ada dalam situasi yang sangat-sangat tertekan ketika saya pada waktu itu belum menikah Bapak Ibu. Jadi setelah saya gajian, saya naik Metro Mini, waktu itu masih ada Metro Mini. Kalau nggak salah nomor 91 kalau nggak salah, saya naik itu. Saya turun di depan Roximas kalau nggak salah waktu itu. Pas saya turun, saya lihat dompet saya hilang. Wah, saya masih, itu semua berikut dengan gaji Pak. Saya nggak tahu saya bayar kontrakan saya pakai apa waktu itu. Dompet hilang, kok nggak ada dompet saya ya, padahal tadi baru ada di sini gitu. Karena kalau nggak salah ada yang desek-desek saya di belakang. Saya masuk kamar, wah saya kuat-kuatin waktu itu. Karena saya sudah di gereja dan saya berdoa. Setelah berdoa saya manggil bapak saya. Papa, Bapak, kenapa? Saya manggil sebenarnya gak ada yang dengar gitu. Tapi karena keluhan saya itu membuktikan bahwa saya punya kedekatan sama bapak saya. Karena dia yang bisa menolong saya, bukan orang lain. Bapak Ibu, saya gak tahu yang Bapak Ibu alami sekarang apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sih aman-aman saja ya. Tapi seberapa berat Bapak Ibu yang mengalami tekanan hari ini? Seberapa berat situasi yang menekan kamu? Ada Bapak yang penuh kasih. Ada Bapak yang penuh kasih yang siap menunggumu dan siap menolongmu. Jangan malu untuk panggil dia, Abah. Jangan malu untuk panggil dia, Papa. Jangan malu untuk panggil dia, Pak kalau orang Jawa bilang begitu. Karena apa? Dia tetap menyediakan tangannya untuk kita. Karena kita anak-anaknya. Kita bukan orang lain. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita bingung, kita datang sebagai apa sih sebenarnya ini? Kita datang sebagai hamba kah? Kita datang sebagai orang yang tidak dikenal kah? Atau kita datang sebagai anaknya? Kan anak-anak kalau disuruh itu kan modelnya kan dalam tanda pikirnya anak-anak kan seperti budak ya Bapak Ibu. Kalau istri saya bilang begini, karena mertua saya itu punya anak adopsi, punya anak kandung, punya anak piara punya ternyata. Ini ada satu dikotomi lagi, nih ada model satu lagi, diksi lagi, anak piara. Anak piara itu apa? Anak piara itu adalah anak dari keluarga nggak mampu, ikut daripada mertua saya, lalu dia disuruh kerja di sana. Dikasih makan, dikasih minum, kalau sekolah juga disekolahin, tapi dia tidak punya hak warisan. Kalau anak adopsi apa? Anak adopsi adalah anak dari mungkin orang lain, nah memang punya anak adopsi tapi dari adiknya mertua saya, diangkat anak sama dia, disahkan oleh hukum, dan dia punya hak warisan, sampai sekarang dia punya warisan memang. Nah kita bukan anak piara Bapak Ibu, kita ini anak yang diadopsi oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu punya Bapak. Makanya kitab suci mengatakan apa? Sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, Allah tetap menyertai kita selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Nah, terakhir kita akan baca Roma, ayat terakhir ya, Roma 8, ayat 37 sampai 39. Kita baca Roma 8, 37 sampai 39. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini ada berita baik bagi kita. Engkau mungkin sudah hidup sebatang kara, yatim piatu seperti saya. Engkau mungkin sudah tidak punya orang tua, tetapi ada Allah yang menjadi orang tuamu. Bapa orang tuamu yang akan memenuhi segala keperluanmu dan menjagamu sampai engkau bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang tim WL dan Singer. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Makasih.
Terlebih Engkau menjadikan diri kami berharga. Kami yang orang berdosa, Tuhan tebus kami menjadi orang-orang berharga dan menjadi ahli waris kerajaan. Bapa, ajar kami lebih lagi, menjadi lebih dewasa di dalam Engkau, mengerti akan rencana dan kehendak-Mu. Apa yang kami pelajari hari ini, menguatkan diri kami, menguatkan motivasi kami untuk tetap dalam panggilan Tuhan, tetap dalam jalan Tuhan. Karena kami percaya darah Yesus yang telah ditumpahkan itu mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami berhak atas ahli waris kerajaan-Mu. Berkati seluruh jemaat di tempat ini, berkati gembala, pengurus, dan seluruh tim yang ada di dalam gereja ini, supaya kami semakin dididik menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, dan menjadi orang-orang yang menjangkau jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami melihat banyak sekali jiwa-jiwa yang masih perlu ditolong, banyak sekali jiwa-jiwa yang harus diangkat lewat darah Yesus yang harus mereka terima, sehingga mereka bersama-sama dengan kami menjadi satu keluarga Kristus, menjadi bangsawan-bangsawan surgawi yang memerintah bersama dengan Kristus. Ajar kami, dewasakan kami. Kami rela Tuhan, dan kami tetap mengikuti panggilan-Mu setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Erik yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Pak Edi, keluarga, dan berkati pelayanan Pak Edik, biar Tuhan yang pakai semakin hari makin heran. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Saya mengundang dengan kasih Kristus Saudara Jovandi untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan pada pagi hari ini bahwa kami ini adalah ahli waris-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan ini terus rema dalam kehidupan kami dan mengikuti kami dimanapun kami berada. Dan juga kami juga berdoa Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan Pak Widodo yang sudah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan, dimanapun ia melangkah, apapun yang kerjakan, Engkau buat berhasil, dan kiranya biar nama-Mu saja Bapak yang dimuliakan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami untuk memberi. Kami siapkan hati kami siapkan persembahan baiknya Tuhan, dan biarlah kami boleh memberikan semua dengan penuh sukacita, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini semua hanya untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami memberi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan,
Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyimak beberapa pengumuman. Baik, dari panitia ulang tahun gereja. Silakan Kak Andi. Shalom warga Oikos sekalian yang diberkati Tuhan. Nggak berasa udah tinggal 2 minggu ya. Tanggal 9 November kita akan merayakan 3 tahun kebersamaan kita di keluarga ini. Saya minta supaya diluangkan waktunya supaya bisa hadir di tanggal 9 November. Untuk bentuknya ini aja ya warna-warni ya, biar kehidupan kita lebih berwarna. Hah? Yang minggu lalu saya sampaikan, saya akan membagikan souvenir tas untuk kenang-kenangan ya. Tapi ini masih kosong ya. Seperti kata do, iya kan? Ya Pak ya. Nah, jadi kalau bisa ya untuk kita semua loh, keluarga ini, kalau bisa ada yang studi untuk mengisi, harus nggak ada studi, supaya lebih afdol ya nanti souvenirnya. Saya ada sebelum pantun ada kata-kata mutiara nih. Tuhan mencari buah dalam hidup kita. Yesus mendekati pohon ara yang penuh daun tapi tanpa buah. Ia mengutuk pohon itu bukan karena marah, tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengharapkan hasil nyata dari hidup kita. Nah, ini kesempatan nih. Kesempatan sangat kita menunjukkan buah dari hidup kita ya, untuk kita sekeluarga, untuk kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mau pantun? Pergi ke Beos, naik bedati. Tidak lupa membeli timbangan di warung Pak Ucup. Jemaat Oikos yang baik hati, ini panitia sumbangannya masih jauh dari cukup. Terima kasih Bapak Andi. Baik Bapak Ibu yang tergerak untuk menyumbang untuk acara ulang tahun gereja kita 2 minggu lagi ya, tanggal 9 November. Silakan langsung ketemu sama Bapak Andi setelah ini. Pengumuman selanjutnya silakan. Kita mengundang yang berulang tahun di bulan Oktober 2025. Saya mengundang Nikodemus untuk maju ke depan. Ibu Sulistianingdia, Ibu Lis, Bapak Timotius, Bapak Karyanto, silakan maju ke depan Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya Ibu Suyun,
Ibu Ningsih, Ibu Suhaningsih ya, sedang dijaga. Ibu Sumarni, Ibu Amu. Saudari Clarissa. Saudara Diego, silakan Pan. Bapak Penatua kita, Bapak Kinoto. Saudara Kenichi. Kemudian Bapak Luki, silakan maju. Ibu Nina. Lalu Ibu Rensi. Ibu Teti. Ibu Vivi. Saudari Caroline. Yesus memberkati. Selamat tahun Bapak Ibu. Pak Joko akan memberikan hadiah Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat berulang tahun untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Oktober. Sebelum kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang mungkin kita akan menyambut. Ya, saya akan menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir, yaitu keluarga Pak David dan istri, Bu Karolina dan juga anak-anaknya, Bu Caroline dan anaknya Ken dan juga Kartin, dan juga Ibu Elvira. Ada Ibu Elvira, selamat datang. Ya, kami menunggu juga untuk minggu-minggu berikutnya bisa bersama-sama kami untuk berbakti di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah ini dan juga terima kasih untuk Pak Widodo yang telah menyampaikan firman di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya mengundang untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Secara khusus pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun Tuhan pada bulan Oktober 2019 ini Tuhan. Tuhan, Kau sendiri kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik kesehatan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, mungkin di studi mereka, pekerjaan mereka Tuhan, bisnis mereka Tuhan, pelayanan mereka Tuhan, apapun itu Tuhan, yang kiranya mereka lakukan semuanya Tuhan, juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan, khususnya dalam setiap kesehatan mereka Tuhan.
Bila Tuhan Engkau curahkan yang berlimpah atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka terang-Mu dimanapun mereka juga berada Tuhan. Sehingga mata dunia boleh melihat Tuhan. Anak-anak-Mu berbeda dengan dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan. Untuk saudara kami yang baru pertama kali hadir Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita Tuhan. Pagi hari ini mereka tidak kebetulan Kau sampaikan mereka di sini Tuhan. Kau berkati juga mereka, keluarga mereka, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dalam rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, semua Tuhan. Kiranya di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, karena kebesaran-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Tuhan Kau berkati juga jemaat-Mu Tuhan. Kau melihat hati mereka secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan terlebih tahu, Tuhan terlebih mengerti, bahkan Tuhan sanggup untuk memberikan jalan keluar, bahkan memberkati setiap pribadi lepas pribadi, bahkan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus, yang sanggup memulihkan, memberkati, memberi setiap jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami pagi hari ini dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu secara khusus juga Tuhan. Kau tibakan Pak Widodo di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua rancangan rencana-Mu terjadi atas kehidupan kami lewat hamba-Mu Pak Widodo Tuhan. Berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan senantiasa menolong di dalam segala situasi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga keluarga ini dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar juga kami akan akhir ibadah ini Tuhan. Sebelumnya kami berdoa juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami akan fellowship Tuhan setelah ini makan Tuhan. Kau berkati Tuhan berkat jasmani yang telah disediakan Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan. Sehingga kami layak untuk menyantapnya Tuhan. Menjadi kekuatan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Angkatlah tangan kita, kasih Tuhan Yesus, ibadah selesai pagi hari ini. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang senantiasa menggenapi setiap kehidupan kita. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Yang memampukan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan terimalah juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sehingga memampukan kita dan berhikmat dan menyerahkan segala sesuatunya, apa yang kita rencanakan, apapun yang akan kita kerjakan, dan mendapat hikmat daripada Tuhan sendiri. Kita terima berkat ini dari Tritunggal Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.